Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Arifin dan teman saya. Nama saya Muhammad Al-Fajri. Di sini kita akan menjelaskan terkait prosedur umum pembiayaan dan juga pembiayaan modal kerja. Simak terus ya videonya biar kalian bisa memahami apa yang kita jelaskan. Terima kasih. Oke, di materi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan modal kerja. Yang pertama adalah pengertian dari modal kerja itu sendiri. Modal kerja sendiri itu adalah sebuah pendanaan yang diberikan kepada perusahaan untuk memfasilitasi finansial sehari-hari dalam menjalankan aktivitas dan program-program mereka. Nah, di dalam pembiayaan modal kerja ini ada yang namanya konsep dari modal kerja. Di sini ada 3 konsep. Yang pertama adalah modal kerja kuantitatif, yang kedua modal kerja kualitatif, dan yang ketiga adalah modal kerja fungsional. Nah, di modal kerja kuantitatif sendiri memiliki arti bahwa jumlah dana yang tertanam di seluruh aktiva lancar seperti kas, seperti piutang, seperti persediaan dan bahan baku. Lalu yang di kedua ini ada modal kerja kualitatif yang memiliki arti yaitu jumlah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar untuk membiayai operasi perusahaan tanpa terganggu oleh pembiayaan atau pembayaran utang jatuh tempo. Nah, yang ketiga ini adalah modal kerja fungsional, yaitu jumlah dana yang menghasilkan pendapatan secara langsung seperti kas, piutang dagang, persediaan, dan penyusutan. Nah, yang selanjutnya adalah tentang kebijakan modal kerja. Di sini ada 3 kebijakan. Yang pertama adalah modal kerja kuantitatif, yang di sini adalah modal kerja konservatif, yaitu modal kerja yang bersumber dari dana jangka panjang. Dan yang kedua adalah kebijakan moderat, yaitu modal kerja yang bersumber dari dana yang berjangka waktu sama dengan jangka waktu perputaran aktiva. Dan yang terakhir adalah kebijakan agresif, yaitu modal kerja yang bersumber dari dana jangka pendek atau lebih pendek. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait prosedur umum pembiayaan. Yaitu di sini kita membahasnya analisis kelayakan pembiayaan metode 5C. Yang pertama ini adalah karakter. Karakter ini penilaian karakter perlu memperhatikan yang pertama ini riwayat hidup nasabah, lalu legalitas usaha, riwayat usaha, dan riwayat hubungan dengan bank. Yang kedua, reputasi dalam memenuhi janji di lingkungan usahanya. Yang ketiga, ketekunan dan profil kerja. Yang keempat, akhlak dan nilai integritas. Yang kelima ada CV atau kurikulum vitae. Yang kedua, capacity atau kemampuan berusaha. Yang pertama ini pendekatan historis, menilai fast performance nasabah. Lalu yang kedua, pendekatan keuangan, menilai aspek likuiditas, lalu solvabilitas, rentabilitas. Yang ketiga, pendekatan edukasi, menilai latar belakang pendidikan dan keahlian. Yang keempat, pendekatan yuridis, cakap atau melakukan perikatan atau tindakan hukum. Yang kelima, pendekatan manajerial, kemampuan melakukan tindakan manajerial, produksi, pemasaran, dan keuangan. Yang kelima, pendekatan teknikal, kemampuan mengelola faktor produksi, material, tenaga kerja, alat produksi, lalu administrasi dan keuangan dan hubungan industri. Lalu yang ketiga, kapital, gambaran komposisi modal sendiri dibandingkan modal pinjaman untuk mendanai perusahaan. Lalu modal fungsi untuk menahan dan menyerap kerugian usaha perusahaan. Lalu yang keempat, kolateral, yang harus dinilai dari terkait jaminannya, yaitu collateral valuation atau ketetapan nilai jaminan. Lalu yang kedua, liquidity, proses liquidity cepat atau lambat. Lalu yang ketiga, penyusutan atau kadar jaminan. Yang kelima, marketability atau kemudahan dalam menjual jaminan. Lalu yang terakhir, controllability, pengawasan barang jaminan. Lalu yang kelima di sini adalah condition of economy, yaitu faktor-faktornya adalah ekonomi terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar falas, dan lain-lain. Lalu yang kedua, politik, kondisi politik yang tidak stabil mempengaruhi usaha nasabah. Lalu selanjutnya, kemajuan teknologi menyebabkan daya saing melemah dengan adanya teknologi baru. Lalu yang selanjutnya, perubahan pasar, perubahan persaingan pasar dengan adanya perubahan selera dan gaya hidup konsumen. Lalu selanjutnya ada perkembangan industri dengan adanya pemain baru atau name entry yang mempengaruhi
kondisi industri yang berjalan. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah. Kebijakan baru dapat berefek positif atau negatif kepada usaha nasabah yang berjalan. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas tentang keputusan atas permohonan pembiayaan. Tindakan pejabat bank syariah yang berdasarkan wewenangnya untuk mengambil keputusan berupa menyetujui, menolak, atau mengusulkan permohonan pembiayaan kepada pejabat yang lebih tinggi. Wewenang pengambil keputusan ada tingkat. Yang pertama adalah Kepala Bagian Pembiayaan Kantor Cabang. Yang kedua adalah Kepala Bagian Pembiayaan Kantor Wilayah. Yang ketiga adalah direksi atau direktur di kantor pusat. Yang keempat adalah wewenang pengambilan keputusan umumnya terkait dengan jumlah atau besaran pembiayaan yang diajukan nasabah. Terendah di kantor cabang, tertinggi di kantor pusat. Lalu ada pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam bentuk komite pembiayaan. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah komite pembiayaan kantor cabang, terdiri dari komite pembiayaan kantor wilayah dan komite pembiayaan kantor pusat. Yang selanjutnya adalah tahap penolakan permohonan pembiayaan. Ya, yang pertama adalah penolakan dilakukan bila pemohon pembiayaan secara teknis keuangan dan non keuangan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan bank syariah. Yang kedua adalah bank syariah akan memberikan surat penolakan permohonan pembiayaan. Yang ketiga, untuk permohonan baru, maka semua berkas permohonan dikembalikan. Yang keempat, untuk perpanjangan, maka nasabah harus membayar lunas pembiayaan saat jatuh tempo. Dan yang terakhir adalah untuk tambahan pembiayaan, maka nasabah tetap menggunakan jumlah pembiayaan yang telah berjalan. Selanjutnya adalah tahap persetujuan permohonan pembiayaan. Keputusan bank syariah untuk mengabulkan atau menyetujui permohonan pembiayaan atau sebagian dari permohonan tersebut yang diajukan oleh nasabah. Bank syariah akan memberikan surat persetujuan permohonan pembiayaan kepada nasabah yang berisikan informasi dan syarat pembiayaan. Ada 7 syarat di sini. Yang pertama adalah jumlah maksimum atau limit pembiayaan. Yang kedua, jangka waktu tersedianya pembiayaan. Yang ketiga, bentuk atau jenis pembiayaan. Yang keempat, tujuan pembiayaan secara jelas. Yang kelima, margin atau rasio bagi hasil terkait pricing pembiayaan. Yang keenam, biaya-biaya seperti biaya materai, provisi kredit, premi asuransi, notaris, appraisal jaminan, dan lain-lain. Lalu ada pengikatan jaminan untuk jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jenis pengikatan itu ada 3. Yang pertama adalah hak tanggungan, yang kedua fidusia, dan yang ketiga hipotek. Oke, di tahap selanjutnya itu ada yang namanya pencairan atau realisasi fasilitas pembiayaan. Setiap transaksi dengan menggunakan fasilitas pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dilakukan secara tunai, pemindah bukuan atau transfer ke rekening nasabah atau yang disepakati atau ditunjuk atas beban rekening pembiayaan. Fasilitas pembiayaan dapat berbentuk yang pertama penyediaan pembiayaan dengan limit atau plafon tertentu. Yang kedua, penyediaan pembiayaan berdasarkan jadwal pencairan tertentu sampai batas atau limit tercapai. Yang ketiga, penyediaan pembiayaan berdasarkan jadwal pencairan. Sekaligus yang keempat adalah penyediaan pembiayaan berupa kesanggupan bayar atau promis kepada pihak lain atau pihak ketiga dengan persyaratan tertentu. Disebut sebagai bank garansi. Selanjutnya di sini saya akan ingin menjelaskan terkait pelunasan fasilitas pembiayaan. Lalu di sini pelunasan fasilitas pembiayaan ada pelunasan pembiayaan. Pelunasan pembiayaan adalah dipenuhinya semua kewajiban nasabah kepada bank syariah yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian pembiayaan. Lalu yang kedua, kewajiban nasabah kepada bank syariah terdiri dari yang pertama kewajiban pokok, yang kedua kewajiban margin bagi hasil, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, denda bila ada. Lalu keempat, biaya administrasi dan biaya lainnya. Lalu di sini ada penyerahan pembiayaan dokumen jaminan, sertifikat tanah, dan lain-lain. Lalu penutupan rekening nasabah. Setelah semua kewajiban dilunasi, membuat surat penegasan pelunasan pembiayaan kepada nasabah serta surat terima kasih kepada nasabah. Oke, sekian penjelasan dari kami terkait tentang manajemen pembiayaan ya, yang tadi berhubungan dengan manajemen pembiayaan modal
dan juga tahap-tahap daripada permohonan pembiayaan. Oke, sekian, terima kasih. Dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.